Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian tentang penentuan perubahan entalpi atau biasa disebut dengan delta H. Ada 4 cara. Yang pertama melalui percobaan, yang kedua berdasarkan hukum Hess, yang ketiga berdasarkan data delta HF, dan yang terakhir berdasarkan data energi ikatan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penentuan entalpi atau delta H dengan cara percobaan. Alat yang digunakan adalah kalorimeter. Nah, percobaan ini biasanya dilakukan pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap itu terjadi perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan ya. Maka di situ berlaku Q reaksi sama dengan main dari Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, di mana Q larutan itu bisa dicari dari MC delta T. M di sini adalah massa zat, satuannya berupa gram. C adalah kalor jenis air, satuannya joule per gram Kelvin atau bisa juga Celsius ya. Kemudian delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, Q kalorimeter itu bisa dicari dari C kali delta T. Beda ya, ini C kecil, kalau ini C besar. C besar itu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu satuannya joule per derajat Celsius atau bisa juga derajat Kelvin. Dimana delta T masih sama ya, delta T itu perubahan suhu. Satuannya bisa derajat Celsius, bisa derajat Kelvin. Nah, penentuan delta H-nya gimana? Q reaksi itu kalor ya, Nak. Q reaksi itu kalor. Nah, cara menentukan delta H itu bisa dicari dari Q reaksi per mol. Main di sini tandanya itu dia berlangsung pada reaksi eksoterm ya, Nak. Jadi, main plusnya itu kalau eksoterm ya main, kalau endoterm berarti dia harga delta H-nya adalah plus. Gitu. Jadi tanda main dan plus itu untuk menunjukkan jenis reaksinya, apakah dia reaksi eksoterm atau dia reaksi endoterm. Ibu kasih contoh di sini. Sebanyak 3 liter air pada 25 derajat Celcius dipanaskan dalam ketel listrik sampai suhu 60 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalori yang diserap air tersebut untuk menaikkan suhunya. Asumsikan bahwa kerapatan air atau rho sama dengan 1000 gram per liter dan kalor jenis airnya 4,18. Oke, yang ditanyakan adalah kalor atau Q ya. Kita tentukan apa yang sudah diketahui dulu ya. Di sini ada 3 liter air, berarti volumenya ya, Nak. Kemudian suhunya berubah dari 25 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Berarti delta-nya berapa? 60 min 25 ya, 35 derajat. Nah, kemudian di sini ada rho-nya 1000 dan ada C. Kalau jenis air itu C kecil ya, 4,18. Oke. Yang ditanyakan adalah kalau reaksi. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan massa zatnya dulu ya, Nak. Karena di sini masih diketahui rho. Rho itu sama dengan massa per volume. Maka massa larutan bisa kalian cari dari V kali rho. V-nya 3 liter dikalikan 1000, hasilnya adalah 3000 gram. Oke, massa larutannya sudah diketahui. Kita tinggal hitung Q-nya. Q tadi rumusnya apa, Nak? Q rumusnya adalah ya di sini Q reaksi kan sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Karena di sini nggak ada kalorimeternya, nggak ada kapasitas kalor ya. Berarti kalorimeternya kita abaikan. Berarti Q reaksinya sama dengan Q larutan, di mana Q larutan ya itu diperoleh dari MC delta T. Masanya sudah kita cari tadi. Tinggal kita masukkan saja. Masanya 3000, C-nya 4,18, kemudian perubahan suhunya 35 derajat. Tinggal kita hitung, nanti kita dapatkan Q reaksinya 438.900 joule, atau bisa kita satuannya kita ganti ke kilojoule, jadinya 438,9 kilojoule. Oke, contoh yang kedua ini silakan kalian pause dulu, kemudian kalian baca dulu, kalian pahami soalnya ya, Nak. Di sini ada sebanyak 50 ml HCl 1 molar, suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml NaOH 1 molar bersuhu 20 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter plastik, di mana rho-nya adalah 1 gram per cm. Pangkat min 3 atau sama aja 1 gram per mililiter ya. Ternyata suhu campurannya naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,18, tentukan besarnya entalpi penetralan dari HCl direaksikan dengan NaOH, hasilnya NaCl dan H2O. Oke, kita jawab ya, Nak. Jadi diketahui di sini ada ini ya. Oke, 50 ml HCl dan 50 mili NaOH. Kita tentukan masanya dulu, massa larutan. Karena ini ada HCl dan ada NaOH, 50 mili dan 50 mili. Berarti volumenya adalah volume campuran dari 50 mili HCl dan NaOH, kan larutan ya. Berarti kan itu ada dua larutan yang dicampur gitu. Volumenya berarti ada 100 cm pangkat min 3 atau sama aja 100 mili ya. Oke, karena ini rho-nya cm pangkat 3 kan pangkat min 3, berarti bukan 3 cm pangkat min 3. Oke, berarti hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 100 gram ya. Massa larutannya adalah 100 gram. Nah, di sini yang diketahui lagi apa, Nak? Di sini ada kalor jenis air, ada Q kecilnya ya. Oke, kita cari yuk. Q reaksinya sama dengan Q larutan, karena nggak ada Q kalorimeter, berarti diabaikan kalorimeternya. Sama kayak tadi, massa kali kalor jenis air dikali delta T. Masanya 100, kemudian C-nya 4,18, delta T-nya berapa? Ini tadi dari 35 dikurangi 27 ya, hasilnya 8. Oke, nanti dihasilkan Q reaksi sebanyak 3.344 joule. Nah, tinggal kita cari nih delta H. Delta H itu kan rumusnya apa, Nak? Rumusnya adalah min Q per mol. Berarti kita butuh mol ya. Karena ini reaksi penetralan, maka kita butuh molnya
air ya, kita molnya air yang kita cari. Nah, di sini kita tentukan molnya HCl-nya dulu. Mol HCl diperoleh dari massa kali molaritas kali volume, 50 ml dikalikan 1 molar, hasilnya 50 milimol atau 0,05 mol. Untuk mol NaOH juga kita cari, masih sama, 50 kali 1 berarti 50 milimol, jadikan mol, jadinya naik 1000 ya, berarti 0,05 mol. Nah, dari sini kita reaksikan dulu, HCl direaksikan dengan NaOH, hasilnya kan NaCl dan H2O. Kalau HCl-nya 0,05 molar, karena di sini koefisiennya sama semua, 1, 1, 1, 1, berarti mol H2O-nya sama ya dengan HCl dan NaOH, yaitu 0,05 mol. Nah, ini yang akan kita gunakan, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Delta H dicari dari main Ki reaksi per mol. Ki reaksinya adalah 3344 atau 3344 joule dibagi dengan 0,05 mol, diperoleh men 66,8, kok 66, sih 66.880 joule per mol. Kita jadikan kilojoule, berarti dibagi 1000 hasilnya men 66,880 kilojoule per mol. Oke, di sini ada contoh yang ketiga, boleh kalian pause dulu, kemudian kalian pahami soalnya ya. Oke, Ibu langsung jawab saja di sini. Di sini ada 7,5 gram LiOH dimasukkan dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH-nya larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 cm menjadi 35 cm. Kalor jenis larutannya, C kecilnya 4,2 joule, kapasitas kalorimeternya adalah 12 joule per Kelvin. Tentukan besar entalpi pelarutan, jadi delta H pelarutannya yang ditanyakan ya. Di sini ada MR LiOH-nya sebanyak 24 gram per mol. Oke, kita jawab ya. Sama kayak tadi, yang pertama kita harus mencari massa larutannya dulu. Nah, karena di sini ada LiOH yang dilarutkan dalam air ya, berarti massa larutannya adalah massa campuran dari LiOH dan air. Jadi totalnya ada 7,5 ditambah 120 atau 127,5 gram. Baru kita cari Ki reaksinya. Di sini berarti karena di sini ada kapasitas kalor di meter, berarti nanti Ki kalorimeternya nggak boleh diabaikan, atau Ki reaksinya bisa dicari dari main Ki larutan plus Ki kalorimeter. Kita tinggal masukkan aja yuk. Ki reaksi sama dengan Mc delta T ditambah kapasitas kalor kali delta T. Tinggal kita masukkan angkanya, nanti diperoleh Ki reaksi sebanyak min 6022,5 joule. Nah, setelah ini sama kayak tadi, delta H kan dicari dari Ki reaksi per mol. Nah, karena di sini pelarutan LiOH, maka kamu butuh mol dari LiOH-nya. Mol rumusnya apa, Nak? Mol rumusnya adalah massa per mR. Masanya 7,5 gram, kemudian dibagi dengan 24 mR-nya, nanti diperoleh mol 0,3125 mol. Nah, baru kamu hitung delta H. Delta H sama dengan min Ki reaksi per mol. Ki reaksinya ini ya, tinggal kita masukkan ini. Kemudian per molnya ini kita masukkan, nanti diperoleh delta H sebanyak men 19.272 joule per mol, atau kalau kita jadikan kilojoule jadinya men 19,272 kilojoule per mol. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.